Halo semuanya, nama saya Muhammad Syaazka. Saya dari kelas Sistem Informasi Reguler 3A. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang apa saja yang telah kami pelajari dari membahas tentang buku Workshop in a Box. Buku ini terdiri dari 8 bab dan akan saya rangkum satu persatu. Kita mulai saja. Ada bab pertama, yaitu Communication Training. Jadi komunikasi ini adalah fondasi kerja tim yang sukses. Untuk meningkatkan komunikasi, bisa ada pendekatan PDCA atau Plan, Do, Check, Act yang dapat digunakan. PDCA ini adalah siklus berkelanjutan yang bisa membantu memperbaiki masalah komunikasi. Contohnya jika ada komunikasi yang miskom dalam tim, langkah pertama adalah merencanakan solusi. Kayak ada pengadaan rutin, pertemuan, kemudian implementasikan langkah tersebut, evaluasi efektivitasnya, dan perbaiki jika diperlukan. Siklus ini memastikan komunikasi dalam tim Anda terus meningkat. Akan kita lanjutkan ke bab 2. Bab 2 ada From Governance to Communication. Jadi struktur komunikasi yang baik itu dimulai dari tata kelola yang jelas dalam komunikasi. Tata kelola menciptakan aliran informasi yang efisien, memastikan bahwa semua pihak tahu bagaimana dan kapan harus berkomunikasi. Contohnya perusahaan dapat menetapkan kebijakan komunikasi seperti laporan mingguan atau sistem umpan balik dua arah. Dengan begitu, karyawan tidak hanya menerima informasi, tapi karyawan juga dapat memberikan masukan kepada manajemennya. Misalnya ada contoh kasus, ada perusahaan yang punya kebijakan untuk mengatur tentang bagaimana pesan harus disampaikan, media apa yang harus digunakan, dan bagaimana umpan balik yang diterima harus dilakukan. Kita akan lanjutkan ke bab 3. Ada written communication. Written communication ini adalah komunikasi tertulis yang menyampaikan informasi seperti melewati email, melewati laporan, dan melewati dokumen resmi. Ada beberapa tips ya saya untuk komunikasi tertulis yang efektif. Pertama, kita harus menggunakan bahasa yang sederhana dan langsung ke intinya. Jadi jangan bertele-tele dan langsung saja to the point. Ada pastikan formatnya jelas. Seperti poin-poin yang untuk mempermudah membaca untuk memahami isinya. Jadi formatnya itu harus rapi dan jelas tanpa menambahkan apa saja yang tidak diperlukan dalam sebuah pesan. Dan sertakan langkah tindak lanjut yang spesifik. Misalnya dalam email proyek, sertakan deadline atau tugas yang jelas yang untuk diberikan kepada setiap anggota tim yang menerima pesan itu. Jadi pesan yang terkirim efisien dan merangkum semua perintah dan syarat yang ada di dalam pesan tersebut. Selanjutnya kita lanjutkan ke bab 4. Bab 4 ada listening and questioning for effective communication atau mendengarkan yang efektif. Mendengarkan itu adalah salah satu aspek dari komunikasi yang baik. Ketika mendengarkan, hindari gangguan seperti memeriksa HP. Jadi kita harus fokus penuh kepada pembicaranya. Jangan kita teralih perhatian ke mana saja ya. Untuk menggali informasi yang lebih dalam, gunakan pertanyaan yang terbuka dulu. Contohnya seperti, ada apa sih tantangan utama dalam yang Anda hadapi? Baliknya, gunakan pertanyaan penutup seperti klarifikasi atau minta rangkumannya ya. Seperti, apakah ada membutuhkan ini selesai hari ini? Atau kita bisa minta untuk sebuah rangkuman yang berisi perintah jelas atau perintah ulang yang kita bisa terima dan kita bisa perjelas lagi dalam perintahnya. Teknik ini memastikan komunikasi lebih dalam dan lebih produktif. Selanjutnya ada komunikasi lewat telepon. Komunikasi lewat telepon ini membutuhkan kejelasan dan profesionalisme. Sebelum melakukan panggilan, buatlah daftar poin yang ingin kita bahas. Setelah panggilan, gunakan nada suara yang ramah, namun tetap profesional. Jika percakapan memanas, tetaplah tenang dan fokus pada solusi. Contohnya saat menerima keluhan pelanggan, kita akui dulu masalah mereka terlebih dahulu sebelum menawarkan solusi, agar kita bisa mendengarkan masalah apa saja dengan jelas
dan kita bisa mendapatkan waktu untuk memikirkan tentang solusi yang sesuai dengan masalah tersebut agar tidak ada miskomunikasi. Kita lanjutkan ke bab 6. Bab 6 ada face-to-face communication atau komunikasi tatap muka. Komunikasi tatap muka ini memungkinkan bahwa pengguna bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang meningkatkan pemahaman. Ada beberapa elemen yang harus kita perhatikan ya dalam komunikasi tatap muka. Contohnya ada postur tubuh yang terbuka. Hindari menyilangkan tangan atau karena bisa terdengar defensif atau terlihat jadi kita tidak terlihat terbuka gitu pada saran dan lain-lain. Ada kontak mata yang konsisten, jadi kita harus tetap menghadap ke muka pembicara lawan yang menunjukkan bahwa Anda memperhatikan. Dan juga ada nada suara yang kita harus perhatikan juga. Karena sesuaikan intonasi kita dengan menyampaikan informasi dengan emosi yang tepat. Sebagai contoh, saat rapat tim, gunakan bahasa tubuh dan intonasi suara yang menunjukkan empati dan keterbukaan terhadap ide-ide baru. Bab 7 ada showcasing and presentation. Presentasi yang efektif itu menyampaikan presentasi yang memerlukan persiapan yang matang ya. Ada 4 pilar utama dalam menyiapkan presentasi. Pertama, kita harus punya tujuan. Tujuan apa yang kita dicapainya apa, seperti memberikan informasi baru atau kita ingin menginfluence atau mempengaruhi keputusan audiens. Terus kita juga harus melakukan analisa terhadap audiens. Kita harus tahu siapa audiens kita agar kita tahu apa kebutuhan mereka dan bagaimana gaya komunikasi mereka juga agar mudah dalam menyampaikan informasi agar mereka juga tidak jenuh dan bosan. Persiapan materi. Gunakan visual seperti grafik untuk mendukung poin-poin Anda. Penyampaian. Gunakan bahasa tubuh yang percaya diri, intonasi yang jelas, dan kontak mata yang melibatkan audiens. Bab 8 kita membahas tentang laporan, proposal, dan kasus bisnis. Laporan, proposal, dan kasus bisnis itu adalah alat penting untuk menyampaikan informasi kepada manajemen atau klien. Untuk laporan yang baik, kita harus gunakan struktur yang jelas, seperti menyertakan ringkasan eksekutif, data utama, dan rekomendasi. Proposal bisnis harus dirancang untuk menarik perhatian klien. Misalnya jika Anda ingin mengajukan proposal untuk proyek IT, kita harus sertakan analisis ROI yang menunjukkan manfaat finansial proyek tersebut dengan data apa yang mendukung. Anda jadi lebih meyakinkan klien atau manajemen yang Anda sedang ingin yakinkan. Nampaknya itu saja yang bisa saya jelaskan dalam kesempatan saya kali ini. Terima kasih telah memperhatikan. Sampai ketemu di video selanjutnya.